Jadi Kompas itu terbit 28 Juni ya, 28 Juni 65. Bulan Desember 65 itu juga saya ketemu Pak Oyong. J. Widodo atau yang akrab dipanggil Mas Dot merupakan wartawan angkatan pertama yang bekerja di harian Kompas. Saat itu Kompas belum genap berumur setahun. Kini di usianya yang sudah menginjak kepala 8, kisah tahun pertamanya di Kompas masih segar dalam ingatan. Waktu itu saya datang ke sini, zaman ikut demo-demo itu tahun 65. Demo anti Soekarno, Gestapo itu persis. Jadi saya datang ke Jakarta itu persis tanggal itu. Senior saya di Jogja waktu itu, dia bilang, "Bo, kamu kan bisa masuk Kompas sekalian, demo-demo ini kan sekalian bikin berita," katanya. Oh iya, saya bilang, bagus itu. Dia kontak Pak Yakob. Nah, harinya saya lupa, tapi saya ingat persis itu Desember tahun 65. Nah, saya di situ ketemu Pak Oyong, akhirnya ditanya, mau masuk mulai kapan? Tanggal 2 Januari 66. Artinya Kompas waktu itu ya baru umur 7 bulan kan. Sejak 1959, saat era demokrasi terpimpin dimulai, pers diminta setia terhadap segala kebijakan pemerintah, termasuk mendukung, membela, serta menyebarkan manifesto politik Soekarno. Pada bulan Mei 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru agar pers tunduk dengan politik Nasakom. Pers harus mendukung ideologi dan ajaran pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno. Kebijakan ini membuat pers komunis mendapatkan keuntungan yang besar. Harian Rakyat yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu media cetak yang berkibar. Di salah satu tahun paling panas bagi Republik inilah harian Kompas lahir. Semangat yang ada waktu itu luar biasa, kita kerja benar-benar luar biasa. Kita nggak tahu waktu betul, nggak ada jam kerja. Seperti pekerjaan di desk ya waktu itu cuma 1 bulan. Sudah itu saya keluar di lapangan. Waktu itu pertama di DPR. Sudah itu saya liar karena waktu itu memang persoalan banyak, bisa muncul dimanapun, tenaganya sedikit. Panasnya situasi ekonomi dan politik di tahun 1965-1966 ternyata dirasakan hingga ruang redaksi Kompas yang benar-benar panas. Orang-orang pada kerja di lapangan datang ke kantor jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu biasanya kayak Pak Yakob, Irawati, Marcel Beding, terus pokoknya orang-orang yang lain itu udah pulang. Jadi udah tinggal Pak Oyong kadang-kadang masih. Nah, kita pada datang, keluar, masuk ke ruang itu, panas sekali kan. Pak Oyong duluan yang ngajarin kita baju. Ya kita ikut semua dong, karena nggak ada AC, nggak ada apa kan. Ruangannya kira-kira ya segini lah, 6 kali 9 gitu lah. Bayangin aja tuh ruangan sebegitu, itu hanya ada jendela 1 saja gitu, pintu dan jendela 1, yang lain nggak ada apa-apa gitu. Jadi udara pun tidak masuk. Kalau masuk itu adalah udara panas dari bawah itu, dari tempat korektor main timah itu tadi gitu. Begitu saya masuk, ini pintu masuk, jendela, di sana nggak ada jendela, udah gelap gulita, benar-benar gelap gulita. Terus gini, nah itu sudah seluruh namanya pengurus Kompas kan. Mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 dalam keadaan serba kurang. Gedung kantornya dipinjam, perabotnya dipinjam, bahkan mesin tulisnya juga dipinjam. Kompas terbit ketika
berita-berita pada umumnya bersifat tendensius, dan Kompas bercita-cita memuat berita yang dapat dipercaya. Dari ruangan yang kecil, Kompas berkembang menjadi media yang diperhitungkan di negeri ini. Lewat tulisan dan foto, Kompas merekam sejumlah peristiwa penting, menjadi kawan dalam perubahan.